Ustaz, apa itu akidah Murji'ah dan bagaimana sikap kita terhadap penuntut ilmu terhadap ustaz-ustaz yang mentahdir sebagian masyayikh sebagai Murji'ah? Murji'ah adalah keyakinan sesat yang menyatakan bahwasanya amal bukan termasuk dari iman. Amal bukan termasuk daripada iman. Dan Murji'ah berkelompok-kelompok atau bertingkat-tingkat. Ada yang gulatul Murji'ah, ada yang paling ringan namanya Murji'atul Fuqaha, dan mereka bertingkat-tingkat. Kemudian ada perkara-perkara yang sangat detail, seperti apakah iman, apakah amal termasuk syartu kamalil iman atau syartu sihatil iman. Ini perkara-perkara yang detail yang sebagian ulama bersalah dalam hal ini. Tatkala ini perkara terlalu detail, di antara yang mengatakan bahwasanya al-amal syartu kamalil iman, amal adalah syarat kesempurnaan iman, bukan syarat sahnya iman, adalah Syekh Albani rahimahullahu taala. Tapi kita lihat bagaimana penghormatan para ulama terhadap Syekh Albani rahimahullahu taala. Ini perkara yang ada syubhat sehingga beliau mengatakan demikian, ya. Dan para ulama menghormati beliau, dianggap sebagai ulama. Kemudian sebagian muridnya berpendapat juga demikian. Tetapi saya melihat para ulama yang menyelisihi murid Syekh Albani ini menghormati Syekh Albani, menghormati murid Syekh Albani tersebut. Sebagai contoh, saya pernah menemani Syekh Sa'ad Asy-Syafri hafizahullah taala. Beliau bahkan menulis sebuah buku tentang iman yang membantah Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Dalam buku tersebut membantah Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ya. Bantahan yang ilmiah yang sangat bagus dan saya setuju dengan beliau. Tetapi bagaimana sikap Syekh Sa'ad Asy-Syafri terhadap Syekh Ali Hasan Al-Halabi? Saya dengar sendiri waktu kebetulan daurahnya Syekh Sa'ad Asy-Syafri saya temani. Kebetulan Syekh Ali Hasan Al-Halabi sedang mengadakan daurah di Surabaya. Kemudian ada orang telepon Syekh Sa'ad Asy-Syafri, orang Saudi juga. Jangan kau ke sana, jangan ketemu dengan Syekh Ali Hasan. Waktu itu Syekh Sa'ad mengatakan, saya ingin ke Surabaya, ingin ketemu dengan Syekh Ali Hasan. Sampai ada yang telepon, saya dengar sendiri Syekh Sa'ad Asy-Syafri berkata, Ali Hasan akhuna ala manhajus salaf akhta'a. Dia bersalah tapi dia di atas manhaj apa? Manhajus salaf. Dibela oleh Syekh Sa'ad Asy-Syafri padahal dia yang membantah Syekh Ali Hasan. Kenapa? Karena kesannya benar perkara yang sangat detail yang mungkin seorang salah. Tugas kita membenarkan ini salah. Adapun masalah orangnya masalah belakangan, ya. Kita bantah, enggak ada masalah. Hak antum untuk membantah kesalahan. Menurut antum salah, bantah, enggak ada masalah. Tapi kemudian menjatuhkan, menghinakannya, merendahkannya seperti anak kecil, ini urusan lain. Saya lihat sendiri Syekh Ali Hasan ketemu dengan Syekh Abdul Razak. Saya lihat sendiri Syekh Ali Hasan ketemu dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Saya baca sendiri Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad memuji Syekh Ali Hasan. Kalau guru-guru saya menghormati Syekh Ali Hasan Al-Halabi, apa salahnya saya ikut menghormati beliau meskipun saya tidak setuju dengan beliau? Maksud saya kesalahan biasa, silakan antum bantah, enggak ada masalah. Tapi kalau cara antum bantah seakan-akan antum ulama kelas tinggi, sementara ini kayak anak kecil yang antum bantah, harus beradab ya akhi. Kalau ulama-ulama, guru-guru saya banyak yang menyelidiki Syekh Ali Hasan. Artinya silakan bantah, enggak ada masalah. Peringatkan ini kesalahan, bantah silakan dengan detail. Tapi kalau kemudian sampai Syekh Wasil Al-Abbasi, bukankah dia juga menghormati Syekh Ali Hasan? Dia atau tidak? Nah, maka saya katakan kalau guru-guru saya menghormati beliau, saya juga menghormati, apa salah saya? Kalau antum tidak menghormati silakan antum, ya. Tapi bantahan ilmiah. Kita ingin bantahan itu apa? Ilmiah. Tanpa dia sertai dengan kemudian makian, perendahan, penghinaan. Saya bantah ustaz lain, silakan saya bantah, tapi tidak perlu kita merendahkan ustaz yang lain. Kalau memang dia salah, bantah ilmiah. Jangan mengesankan ustaz ini goblok, jangan mengesankan ini bahlul, jangan. Antum bantah ilmiah. Bisa jadi seorang membantah ustaz yang lain, dia membahlul-bahlulkan ustaz yang ternyata dia sendiri salah. Dan itu terjadi. Membantah suatu permasalahan, dia jelek-jelekan ustaz yang lain, ternyata dia sendiri salah dalam hal tersebut. Sementara ustaz yang dibantah tidak balik bantah. Lihat akhlak ustaz tersebut, tidak balik bantah dia. Kalau ustaz tersebut mau bantah dia bisa, cuma tidak. Lihat ikhwan, antum belajar agama bukan cuma ilmiah, adab juga antum belajar. Jangan sampai antum menjadi orang lisannya kotor. Betapa banyak orang yang ingin kita bantah. Saya ingin bantah, tapi saya perhatikan saya ini siapa, konteksnya benar atau tidak, bagaimana dikonsumsi oleh masyarakat umum, semua kita perhitungkan. Kalaupun kita bantah-bantah ilmiah, sebagaimana para ulama saling membantah di antara mereka, biasa aja. Yang penting jaga adab, ya. Jaga adab.
Kan orang bisa salah ya. Sebagaimana ulama bisa salah, apalagi kita bisa salah. Maka kita tatkala menilai seorang Ahlussunnah atau tidak disebut dengan manhaj muwazanah. Itulah namanya manhaj muwazanah dalam menilai. Kalau kita menilai seorang harus bermanhaj muwazanah. Bagaimana menilai seorang ini ahlul bidah atau ahlus sunnah? Nilai kita harus timbang. Itu namanya muwazanah, menimbang. Kalau ternyata dia selalu di atas sunnah, cuma salah sekali-sekali, tetap dia ahlus sunnah. Ini pernyataan Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tidak setiap ada orang sekali salah kemudian kita keluarkan dari ahlus sunnah. Kalau begitu kita terapkan, semua orang tidak ada yang di atas sunnah, semuanya orang sesat. Termasuk yang suka menyesatkan juga sesat. Kalau kita mau bongkar-bongkaran akan banyak saudara-saudara kita, ustaz-ustaz kita yang punya kesalahan. Kalau muwazanah dalam mentahdir, ya tidak dilihat maslahat dan mudarat. Tetapi kalau muwazanah dalam menimbang itu harus. Kalau tidak ada muwazanah, tidak ada menimbang antara benarnya berapa, salahnya berapa, semua orang akan sesat. Saya punya kesalahan. Kalau antum cari kesalahan saya banyak. Tapi kalau antum menilai saya ahlul bidah atau ahlus sunnah, antum harus menimbang. Kesalahan Ustaz Firanda berapa, kebaikannya berapa, ditimbang. Kalau ternyata manhajnya di atas sunnah, kemudian dia menyelisih sedikit-sedikit, tidak dikeluarkan dari ahlus sunnah. Beda orang mau berjalan ke Mekah atau orang mau berjalan ke Makassar, kemudian dia kesasar kemana? Ke Goa misalnya. Tapi dia tujuannya kemana? Ke Makassar. Oh, dia balik lagi. Beda dengan orang sejak awal memang ingin pergi ke Manado, memang sudah lain jalur, paham? Jadi kita tahu manhaj seorang, ini manhajnya ahlus sunnah, terkadang salah, kita tahu manhajnya. Memang dia mau ke Makassar. Tapi ada orang memang jalannya memang sudah ke Manado. Ini lain cerita, ini lain cerita. Manhajnya bukan manhaj ahlus sunnah sejak awal. Saya rasa antum paham. Orang Makassar saya tahu cerdas-cerdas ya.